Apakah Anda pernah bertanya-tanya makanan apa saja yang menjadi bagian dari pola makan sehari-hari para ahli bedah jantung tingkat tinggi dan makanan apa yang mereka hindari? Dalam video ini, kami akan menyajikan tips praktis dan kebiasaan sehari-hari yang dapat mengubah hidup Anda, dipandu oleh 3 spesialis terkenal dalam perawatan jantung. Michael Debicki, seorang ahli bedah jantung dari Asia mencapai usia 99 tahun, Dr. Ellsworth Wareham, yang hidup hingga 104 tahun, dan Dr. Leo Boaria. Kita akan menemukan kebiasaan pagi yang umum namun diam-diam dapat memengaruhi kesehatan jantung Anda. Penyesuaian sederhana dalam pola makan yang dapat menjaga kesejahteraan Anda selama bertahun-tahun, dan makanan yang sangat efektif dalam membersihkan arteri dari dalam. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk mengetahui bagaimana para ahli bedah ini menantang waktu, tetap awet muda, dan membuktikan bahwa memiliki jantung yang kuat dan sehat lebih mudah dari yang Anda bayangkan. Mari kita mulai. Serangan jantung dan stroke sangat berdampak pada kesehatan jantung, dan gaya hidup kita seringkali berperan besar dalam masalah ini. Namun, dengan mengikuti tips praktis dari Leo Boaria, Anda dapat menjaga kesehatan jantung Anda. Penting untuk dicatat bahwa ia tidak menawarkan solusi ajaib. Sebaliknya, Boaria melihat kesehatan jantung sebagai suatu sistem, di mana setiap elemen dalam gaya hidup Anda memiliki pengaruh yang membentuk pola yang kuat dan seimbang. Tips pertama, manfaatkan setiap hari seolah-olah itu 2 hari. Salah satu kebiasaan paling penting dalam hidup Leo Boaria adalah bangun pagi. Kebiasaan ini telah menjadi pilar utama dalam rutinitas hariannya, menjadi fondasi bagi karirnya yang luar biasa dan energinya yang tak terbatas. Biasanya, ia memulai harinya antara pukul 6 dan 7 pagi. Sejak usia muda, ia telah terbiasa dengan ritme ini dan menemukan bahwa hal ini membantunya menjadi lebih produktif serta menjaga tingkat energi yang tinggi. Dengan sedikit humor, ia mengatakan bahwa orang yang bangun pagi menikmati 2 hari dalam 1 hari. Namun, ia juga menekankan satu peringatan penting. Bangun pagi hanya mungkin jika Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Boaria menyarankan untuk tidur antara pukul 10 hingga pukul 11 malam. Mereka yang terbiasa tidur setelah tengah malam mungkin tidak akan menikmati bangun pagi, karena tubuh mereka belum sepenuhnya pulih. Saran kedua adalah memulai hari dengan cara yang bermanfaat bagi jantung. Baru-baru ini, Boaria menekankan pentingnya sarapan dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Menurutnya, sarapan tradisional yang terdiri dari telur dan kopi mungkin bukan pilihan terbaik. Selain itu, ia memperingatkan tentang kebiasaan minum kopi saat perut kosong, karena hal ini secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Ketika tidak ada makanan yang dicerna, asam lambung menjadi lebih pekat dan dapat merusak dinding lambung, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gastritis atau tukak lambung. Boaria juga menunjukkan bahwa sarapan yang terlalu ringan dan cepat, yang seringkali tinggi gula dan karbohidrat sederhana, mungkin tidak memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi kadar glukosa dalam darah, yang berisiko bagi kesehatan jantung. Disarankan untuk memulai hari dengan meminum segelas air hangat segera setelah bangun tidur. Tempatkan segelas air di dekat tempat tidur Anda dan minumlah begitu Anda bangun. Praktik sederhana ini meningkatkan awal hari, melancarkan sirkulasi darah, dan merangsang sistem pencernaan, sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik. Memulai hari dengan air sangat bermanfaat bagi jantung dan pembuluh darah, memastikan energi yang stabil sepanjang pagi. Langkah berikutnya adalah memasukkan aktivitas fisik di pagi hari. Leo Boaria menekankan pentingnya latihan pagi dalam rutinitas harian, sebuah kebiasaan yang cocok untuk semua usia. Memulai hari dengan gerakan sederhana lebih berkaitan dengan menjaga kesehatan daripada mencapai tingkat kebugaran yang tinggi. Tujuannya bukan melakukan latihan berat, tetapi menggerakkan dan mengaktifkan kelompok otot utama, leher, lengan, kaki, dan tubuh bagian atas. Pemanasan ringan mengaktifkan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempercepat metabolisme. Kebiasaan sederhana ini membantu otot dan sendi bergerak setelah istirahat malam, mempersiapkan tubuh untuk menghadapi hari yang dinamis dan penuh aktivitas. Menurut Boaria, berolahraga di pagi hari tidak hanya membantu kondisi fisik,
tetapi juga menciptakan suasana hati yang positif dan penuh motivasi untuk sepanjang hari. Hanya 5 menit peregangan dapat memberi Anda suntikan energi dan vitalitas. Tips keempat adalah tersenyum di depan cermin. Bo Arya merekomendasikan bahwa setelah minum air dan berolahraga, luangkan waktu sejenak untuk berdiri di depan cermin dan tersenyum. Meskipun tampak seperti hal sepele, penelitian menunjukkan bahwa mengaktifkan otot wajah yang terkait dengan senyuman mengirimkan sinyal ke otak untuk meningkatkan suasana hati positif. Pada saat itu, tubuh Anda akan melepaskan zat kimia yang berhubungan dengan kebahagiaan. Bahkan jika Anda merasa lelah, senyuman sederhana dapat meningkatkan suasana hati Anda. Menurut Bo Arya, kebiasaan ini membantu menjadikan hari Anda lebih menyenangkan dan optimis. Tips kelima adalah memulai hari dengan sarapan yang lengkap. Bo Arya menekankan bahwa sarapan adalah makanan yang sangat penting untuk kesehatan, karena menentukan kondisi tubuh sepanjang hari. Ia menyarankan untuk memasukkan OAT agar merasa kenyang lebih lama dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, ia merekomendasikan mentega berkualitas baik, telur, dan buah-buahan. Makanan ini menyediakan lemak sehat, protein, dan nutrisi esensial, menciptakan dasar energi untuk jam-jam berikutnya. Menurutnya, melewatkan sarapan berdampak buruk bagi kesehatan. Sedangkan sarapan yang teratur membantu menjaga metabolisme tetap seimbang dan mengurangi kebiasaan ngemil berlebihan. Tips keenam, makan dengan seimbang. Dr. Bo Arya mengungkapkan bahwa ia lebih suka mengikuti pola makan seimbang tanpa aturan ketat. Saat muda, ia bereksperimen dengan berbagai metode diet, termasuk diet Kemin, yang berfokus pada mengurangi makanan yang sulit dicerna agar sistem pencernaan bekerja lebih ringan. Dengan diet ini, ia menghindari gula dan produk berbahan dasar tepung, serta mengurangi asupan garam. Ia juga memasak daging dan ikan dengan cara direbus, serta mengonsumsi banyak sayuran segar, sambil menghindari makanan tinggi serat yang sulit dicerna tubuh. Bo Arya menghindari gula selama beberapa tahun, hingga akhirnya menemukan manfaat coklat dengan 90% kakao, yang mendukung fungsi biologis yang baik dan membantu mengurangi risiko hipertensi. Ia menekankan bahwa hanya coklat dengan kandungan gula rendah yang memiliki efek positif bagi kesehatan, karena membantu mengontrol asupan lemak dan karbohidrat. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, dan berlangganan saluran ini agar mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Ahli jantung menyarankan untuk memasukkan makanan berprotein tinggi ke dalam dietmu, seperti daging, ikan, keju cottage, serta buah-buahan dan sayuran segar yang seharusnya menjadi dasar makananmu. Jika kamu menginginkan sesuatu yang manis, Bo Arya menyarankan untuk memilih madu alami, yang kaya akan vitamin dan mineral serta memiliki sifat antibakteri yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menariknya, baik Bo Arya maupun ahli bedah jantung terkenal Michael DeBake sepakat bahwa olahraga harian, terutama berjalan kaki, sangat penting untuk menjalani kehidupan yang panjang dan dinamis. DeBake, yang meninggalkan jejak besar dalam bedah jantung, berpendapat bahwa berjalan kaki adalah salah satu praktik terbaik untuk menjaga kesehatan jantung dan mendukung umur panjang serta gaya hidup aktif. Ia menyebutkan bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat memberikan manfaat besar. Namun, penting untuk mengubah kecepatan. Bergantian antara langkah lambat dan cepat dapat meningkatkan sirkulasi dan memperkuat pembuluh darah, memberi jantung apa yang dibutuhkan tanpa membebaninya secara berlebihan. Metode Michael DeBake, aktivitas fisik, pola makan, dan manajemen stres. Michael DeBake memiliki rutinitas harian yang ketat untuk menjaga kesehatan dan vitalitasnya. Ia bangun sekitar pukul 4 pagi setiap hari dan memulai harinya dengan latihan singkat yang mencakup push-up dan squat, mengulangi setiap gerakan minimal 15 kali untuk meningkatkan sirkulasi dan mempersiapkan tubuhnya menghadapi hari yang sibuk. Sekitar 1 jam setelah bangun tidur, ia berjalan menuju tempat kerjanya. Setelah berjalan pagi, ia sarapan. Ia tidak mengikuti diet ketat, tetapi menghindari 2 bahan utama dalam makanannya, mentega dan daging berlemak. Menurut DeBake, menghindari mentega dapat memperpanjang usia jantung selama beberapa tahun. Ia juga berhenti memasak makanan dengan minyak. Ia sering berkata,
panggang atau kukus makananmu, dan merekomendasikan konsumsi lebih banyak sayuran karena bermanfaat bagi kesehatan jantung. Sarapan Debake terdiri dari sereal bergizi dan secangkir teh hitam. Saat makan siang, ia menikmati sup kacang atau salmon panggang, selalu disertai sayuran segar. Untuk makan malam, ia memilih makanan ringan dan sehat. Ia memiliki kebiasaan yang tidak biasa, membagi makanannya menjadi 2 porsi, makan setengahnya di malam hari dan menyimpan sisanya untuk sarapan. Kebiasaan ini membantunya menghindari rasa lapar dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Namun, seperti yang ditekankan Debake, yang benar-benar merusak jantung bukanlah kolesterol, melainkan stres. Ia menekankan pentingnya mengelola stres secara efektif. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol kuat, katanya kepada wartawan, dapat menjadi sekutu serangan jantung. Dokter ini merekomendasikan berbagai cara untuk mengurangi stres, seperti menonton film, menikmati udara terbuka, atau berenang di sungai. Debake mengatakan bahwa ia merasa stresnya berkurang saat menonton film komedi, karena menurutnya tawa adalah obat paling efektif melawan kecemasan. Selain itu, ia memperingatkan tentang 2 ancaman bagi kesehatan, kebosanan dan konsumsi minyak yang berlebihan, serta mendorong semua orang untuk selalu memiliki minat terhadap kehidupan. Saya berusaha melakukan segala yang saya bisa untuk menjaga jantung saya tetap sehat, kata Debake. Saya berusaha tetap aktif dan sibuk dengan sering memberikan kuliah. Di usia tua, ketika seseorang yang aktif secara fisik tiba-tiba berhenti bekerja, ia dapat mengalami serangan jantung. Dedikasi terhadap pekerjaan adalah faktor penting untuk memiliki jantung yang sehat dan kuat. Dan tentu saja, saya tidak pernah merokok. Ellsworth Wareham merekomendasikan pola makan berbasis tumbuhan untuk menjaga kesehatan jantung. Salah satu aspek utama dari diet ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan fungsi jantung yang baik. Wareham, seorang ahli bedah kardiovaskular terkemuka yang berumur panjang, menyatakan bahwa orang yang mengadopsi pola makan berbasis tumbuhan cenderung hidup 10 hingga 15 tahun lebih lama. Ia sangat yakin bahwa kunci umur panjangnya adalah menghindari produk hewani. Wareham mengamati bahwa arteri pasien yang mengikuti pola makan berbasis tumbuhan tetap bersih dan fleksibel, sementara pada mereka yang mengonsumsi makanan hewani, terjadi penumpukan kolesterol dan kalsium yang menyebabkan penyumbatan. Setelah melihat kasus orang-orang yang kehilangan jari atau bahkan seluruh kaki akibat masalah sirkulasi, Wareham memutuskan bahwa ia tidak ingin mengalami hal serupa. Pada usia 50 tahun, ia melakukan perubahan drastis dalam pola makannya dengan memilih produk berbasis nabati. Wareham tetap aktif dan bersemangat hingga meninggal dunia pada usia 98 tahun. Ia sering berkata bahwa ia tidak merasa lebih buruk dibandingkan ketika berusia 20 tahun, tanpa nyeri sendi, dengan koordinasi yang sempurna dan pikiran yang tetap jernih. Bahkan di usia 99 tahun, ia masih mengemudi dan merawat kebunnya, selalu bercanda bahwa ia tidak tahu apa itu masalah kesehatan. Saat membandingkan kesehatan di berbagai negara, Wareham memperhatikan sebuah tren penting. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia bepergian dengan rekan-rekannya ke negara-negara Asia untuk melakukan operasi jantung terbuka, ia menyadari bahwa penyakit jantung di Asia tidak sama dengan di dunia barat. Alih-alih berfokus pada penyakit jantung iskemik, sebagian besar perhatian di Asia tertuju pada masalah jantung bawaan. Hal ini mendukung teori Wareham bahwa pola makan berbasis nabati, yang umum di banyak negara Asia, memberikan manfaat bagi kesehatan pembuluh darah. Wareham, seorang ahli bedah jantung ternama dan pria yang berumur panjang, selalu berpendapat bahwa pola makan yang seimbang dan penuh kesadaran adalah kunci kehidupan yang sehat. Meskipun ia menikmati makanan lezat, rutinitasnya hanya terdiri dari 2 kali makan sehari. Ia sarapan di pagi hari dan menyelesaikan makan terakhirnya sebelum pukul 16, mengikuti pola makan yang teratur namun terkendali. Setiap pagi, saya memulai hari dengan semangkuk besar sereal gandum utuh yang direndam dalam susu kedelai, kata Wareham. Selain itu, ia menambahkan banyak buah segar dan segenggam kecil kacang-kacangan untuk memastikan tubuhnya mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Saya juga menikmati roti dengan selai kacang serta segelas jus jeruk segar untuk memulai hari dengan energi. Makan malamnya juga seimbang, dengan porsi besar kacang-kacangan,
sayuran segar, dan, seperti biasa, segenggam kacang. Ahli bedah jantung itu menekankan bahwa kenari adalah salah satu kacang yang paling bermanfaat bagi kesehatan. Meskipun ia tidak membatasi diri hanya pada satu jenis. Ia juga memasukkan almond dan kacang tanah dalam pola makannya. Meskipun banyak orang menyarankan hanya mengonsumsi kacang mentah, ia tetap menikmati kacang tanah asin. Namun, ia telah sepenuhnya menghilangkan gula putih dari pola makannya dan kini lebih memilih pemanis alami dari buah-buahan dan kacang-kacangan. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Wareham menjadi lebih selektif dalam memilih minuman. Ia hanya mengonsumsi jus jeruk dan air putih. Saya minum setidaknya 6 gelas air setiap hari, kata Ellsworth. 2 gelas di pagi hari karena saya percaya itu membantu menjaga berat badan saya. Saya berusaha minum sebanyak mungkin di paruh pertama hari, karena pekerjaan seringkali membuat saya lupa untuk minum di kemudian waktu. Sebagai contoh, saya menetapkan aturan untuk diri sendiri. Setiap kali saya menemukan sumber air, saya akan berhenti dan minum agar tidak melewatkan kesempatan, tambahnya. Baginya, makan daging lebih merupakan kebiasaan daripada kebutuhan mendasar manusia, sesuatu yang bisa diubah. Ia membandingkannya dengan kebiasaan kita terhadap garam, menjelaskan, jika Anda mengurangi jumlah garam yang Anda konsumsi setiap hari, lama-kelamaan makanan tidak akan terasa hambar lagi. Seiring berjalannya waktu, saya tumbuh di sebuah peternakan, terbiasa mengonsumsi daging dan minum susu setiap hari, katanya. Namun, sejak usia 50 tahun, saya mulai beralih ke pola makan yang lebih berbasis gandum utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sesekali saya masih mengonsumsi produk susu, telur, dan makanan laut, terutama salmon. Saya yakin bahwa keputusan ini membuat saya merasa luar biasa, dan saya percaya dengan sepenuh hati bahwa saya akan mencapai usia 100 tahun. Wareham berpendapat bahwa siapapun dapat mengubah pola makannya di tahap manapun dalam hidupnya. Hanya dalam 3 bulan dedikasi, katanya kepada saya, seseorang dapat mengubah cara mereka merasakan makanan dan memahami kebutuhan tubuh mereka. Ini akan membuat Anda merasa lebih ringan, penuh energi, dan lebih percaya diri dalam kesehatan Anda. Apa pendapat Anda tentang rekomendasi ini? Apakah menurut Anda bermanfaat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung video ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan kanal kami agar tetap mendapatkan konten terbaru. Saya harap semua orang sehat dan bahagia. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedak, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai
musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral, sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah, yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil, dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan, tetapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh, yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70%, yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rie,
yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat, yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah, yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat,
yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari, ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup.